Pemirsa, wajah dari dunia hiburan akan meramaikan ajang pemilihan kepala daerah. Artis FTV Lian Firman akan maju dalam Pilkada Kota Cilegon melalui jalur independen, sementara Sahrul Gunawan akan mencoba peruntungan dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Konstelasi pemilihan kepala daerah kembali diramaikan wajah dari dunia hiburan. Artis FTV Lian Firman resmi mendapat tiket maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Cilegon. Pasangan bakal calon Ali Mujahidin Liam Firman lolos verifikasi sebagai calon independen. Yang pertama, kalau kronologinya waktu itu Kak Haji menghubungi saya, Kak Haji ya waktu itu ya, Firman, kita benahin Cilegon mau nggak? Dan ketika saya melihat kota saya, emang jujur ya, secara pribadi kota saya tertinggal lah dibanding kota-kota yang lain di sekitarnya. Contoh Tangerang, Cilegon itu masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki lah gitu. Jadi ada panggilan ketika sebagai putra daerah untuk maju ke pilkada, ingin memperbaiki kotanya agar lebih baik lagi ke depannya, ikut membangun lah intinya. Lian Firman menegaskan keikutsertaan dalam pilkada bukan lantaran faktor aji mumpung kepopuleran dirinya. Tidak hanya Lian Firman, artis Syahrul Gunawan juga mencoba peruntungan dalam pilkada. Duet Dadang Supriyatna, Syahrul Gunawan akan bertarung dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Salah satu partai yang mengusung Syahrul menilai elektabilitas Syahrul Gunawan menjadi pertimbangan utama dalam pilkada. Kita lakukan komunikasi antar DPP, berbagai partai kita lakukan, kebetulan sama-sama di DPR RI, para pemegang kebijakannya kita bicara ya, insya Allah mohon doanya dari semua. Saya sampaikan ini ke halayak masyarakat Kabupaten Bandung, Bismillah PKB bersama Nasdem dan Demokrat mengusung pasangan Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan. Mohon doa. Meski memiliki modal popularitas, partai pengusung Syahrul Gunawan tetap mewaspadai kekuatan kandidat dari partai lain. Selain Firman dan Syahrul Gunawan, artis Aldi Taher dan pedangdut Laila Fadila Elvous juga turut meramaikan Pilkada Serentak 2020. Pesinetron Aldi Taher mendeklarasikan dirinya untuk maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Rusli Bako, DG Palabi. Rusli maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Aldi Taher mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Sementara itu, putri pedangdut Arafik Laila Fadia Elvous kembali maju di Pilkada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laila diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Mantan Wakil Bupati Pekalongan 2011-2016 ini maju sebagai bakal calon Bupati Pekalongan. Pelantun lagu Cik Cik Bum Bum ini akan dinampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Pekalongan Riswadi sebagai bakal calon wakilnya. Keduanya optimis mampu merebut hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas fenomena artis yang ikut pilkada, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan bakal calon wakil wali kota dari jalur independen yang juga pesinetron Lian Firman. Ya, pada prinsipnya kekuasaan itu menggiurkan. Dia itu menggoda bukan hanya kepada partai politik, bukan hanya kepada aktivis, tapi juga hampir ke semua kalangan, termasuk public figure, pekerja seni, dan artis. Jadi ini tidak mengherankan kalau setiap pilkada begitu banyak artis, entah itu artis peran gitu ya, ataupun artis yang lainnya, engage dan tertarik dalam dunia politik. Ya karena kekuasaan itu sangat menggiurkan. Dengan kekuasaan, orang itu bisa berbuat apa saja sambil menata jenjang karir politiknya ke tahapan yang jauh lebih tinggi. Misalnya sukses di Cilegon, bisa kemungkinan dia akan menjadi calon gubernur di Banten. Sukses di Banten, bisa kemungkinan akan maju di Pilpres 2000 sekian dan seterusnya. Jadi bagi saya kekuasaan itu tidak kenal ulama, tidak kenal pendeta, tidak kenal ustadz, siapapun pasti cukup menggiurkan. Tujuannya sederhana, dengan kekuasaan seseorang bisa melakukan apa saja, tentu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kenapa artis tertarik? Selain memang alasannya mengabdi, selain ingin membangun daerah, bagi saya adalah artis seringkali menjadi idola.
karena dia sudah punya bekal popularitas. Dalam politik, popularitas itu adalah satu-satunya instrumen yang paling mungkin bisa di-endorse awal untuk melakukan pertarungan. Tapi ingat sekali lagi, popularitas itu nggak cukup. Harus ada yang disebut dengan akseptabilitas. Seperti Mas Lian di Cilegon, orang sudah kenal sebagai artis FTV, tapi belum tentu penerimaan masyarakat Cilegon terhadap Mas Lian ini seperti dia cukup populer. Jangan-jangan memang ada tokoh lokal yang sebenarnya lebih diterima karena tiap hari datang ke masyarakat gitu ya, berkunjung, menyapa hati mereka dari hari per hari gitu ya. Yang Baik. terakhir tentu adalah soal elektabilitas ya. Itu pasti menjadi pertimbangan penting. Mas Adi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung ini banyak artis yang ikut juga mencalonkan sebagai kepala daerah. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Bagi mereka yang gagal dan bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang gagal dulu deh, apa missing point yang tidak mereka lakukan hingga akhirnya gagal padahal sudah memiliki popularitas, sudah punya modal popularitas di awal? Kalau saya sih menangkap dua hal. Pertama, terlena dengan keterkenalannya, terlena dengan ketokohannya, terlena dengan public figurnya, tapi lupa dengan kerja-kerja politik di bawah. Masyarakat seringkali begitu banyak mengenal tokoh yang akan bertanding. Tapi kalau dia tidak mampu meyakinkan, datang ke TPS mencoblos dirinya, ini akan berakibat fatal kepada sang public figure dan artis. Itu penting untuk dijelaskan kepada publik. Di Pileg, di Pilkada, artis banyak bergelimpangan kalah. Deddy Mizwar kalah gitu ya. Nurul Arifin kalah, dan di tempat lain juga banyak kepala daerah. Bahkan Hengki Kurniawan gitu sebelum jadi wakil Bandung Barat saat ini berkali-kali juga ikut pilkada kalah. Artinya selain popularitas, kerja-kerja nyata ke masyarakat, door-to-door campaigns, menjual ide dan gagasannya secara langsung kepada masyarakat, itu jauh lebih penting untuk meningkatkan keterpilihan mereka. Jadi prasyarat menang itu kan ada 3. Pertama populer, yang kedua diterima di masyarakat, yang ketiga dipilih. Kan percuma populer kalau nggak mau milih. Baik. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi teman-teman artis. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan mereka terkenal, ganteng, putih, cantik gitu ya. Kalau mereka nggak mau susah payah mendatangi, ngetuk pintu rumah orang, meyakinkan mereka memilih, saya kira mereka akan kalah dengan sendirinya. Karena penantangnya itu merasa kerja politik itu yang utama, nggak perlu populer, yang penting kerja utama gitu ya. Yang pertama, saya tidak suka dengan hal yang namanya korupsi, Mbak. Itu yang bikin saya terjun di Pilkada Cilegon. Karena buat saya korupsi adalah merusak tatanan pemerintahan. Jadi ketika saya maju di Cilegon, itu adalah sebuah panggilan sebagai putra asli daerah Cilegon, agar Cilegon jadi lebih baik lagi. Agar Cilegon bebas korupsi.